Kata Imam Ahmad, rizki itu kalau sudah jatah kita, rizki itu telah dibagi, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Setiap orang sudah punya jatah rizki sendiri-sendiri. Kalau ditanya orang, rizki itu kan sudah dibagi toh? Jawabannya kita mesti iya. Allah lah yang menetapkan rizki setiap makhluknya. Jangankan manusia, hewan pun, apapun makhluknya Allah, semuanya sudah ada jatah rizkinya. Katanya Imam Ahmad, lah kok engkau khawatir? Nasihatnya Imam Ahmad lagi tentang hati. Menurut Imam Ahmad, segala sesuatu ada berkahnya. Berkahnya hati adalah merasa puas dengan pemberian Allah. Nah, ini informasi sekaligus tuntunan dari Imam Ahmad. Kalau ingin hati kita berkah, kalau saya sering bilang semoga ilmu kita berkah. Kalau ilmu berkah itu rasanya ilmunya biasa-biasa saja, tidak ada manuver-manuver yang luar biasa, pengetahuan yang sederhana saja, tapi manfaatnya besar untuk hidup. Itu ilmu yang berkah. Kalau rezeki yang berkah, penghasilanku sebenarnya cuma sekecil ini, tapi semua kebutuhanku bisa terpenuhi bahkan lebih. Ini namanya rezeki yang berkah. Karena Allah mengendalikan keinginan kita tidak macam-macam sehingga yang sedikit itu jatuhnya cukup. Kalau hati, katanya Imam Ahmad, berkahnya apa? Berkahnya adalah kalau kita puas dengan semua pemberian Allah apa adanya. Hati yang berkah itu berarti manusianya ridho, manusianya ikhlas, manusianya tidak mengeluh, senantiasa bersyukur terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Berarti hati kita berkah. Nah, semoga teman-teman, ayo introspeksi ya setelah ini. Ada banyak variabel dalam hidup kita, ada banyak momen dalam hidup kita. Masih ada ndak yang kita ndak terima? Masih ada ndak yang kita komplain? Masih ada nggak yang sudah ditetapkan Allah tapi masih ganjel dalam hati kita? Yo, kalau bisa kita hindari itu. Mari kita menghidupkan hati secara berkah. Kita merasa puas dengan pemberian Allah. Salah satu tips dari Imam Ahmad untuk membuat hati berkah adalah melembutkan hati. Cara melembutkan hati gimana? Antara lain dengan makan makanan yang halal. Ini kita bisa menerjemahkan, saya juga akan menerjemahkan makanan yang halal itu baik makanan konsumsi fisik maupun makanan konsumsi batin. Lu apa bisa Pak konsumsi batin yang halal? Ya banyak. Konsumsi halal secara batin itu kan ya yang mahmudah. Sementara yang haram secara batin yang madhmumah. Jangan masukkan benci, jangan masukkan iri, jangan masukkan hasud, jangan masukkan nifak dalam diri kita. Itu konsumsi yang haram secara batin. Kalau yang halal secara lahir dan secara batin, teman-teman mestinya sudah ngerti. Baik haram karena zatnya maupun haram karena sebab dan efeknya. Kan ada beras itu halal, tapi kalau sebabnya mencuri, beras hasil ngutil, ya haram. Beras halal, cara memperolehnya baik. Berasnya sendiri juga baik. Tapi kalau dipakai untuk
melecehkan orang, menghina orang. Misalnya kita sedekah beras pada orang miskin sambil mencaci makinya, ya nilainya jadi, efeknya jadi buruk, jadi merusak. Yang haram-haram, baik secara lahir maupun batin, baik dalam zatnya, dalam prosesnya, dalam efeknya, akan membuat hati yang keras. Hati yang keras akan membuat hati tidak berkah. Hati yang tidak berkah itu hati yang tidak puas dengan ketetapan dan pemberiannya Allah. Nah, ayo sekarang mulai kita introspeksi. Kalau masih ada hal-hal yang kita komplain dari ketetapannya Allah, yang kita tidak ridho, tidak rela dari ketetapannya Allah, mungkin karena hati kita tidak berkah. Mengapa hati kita tidak berkah? Hati kita tidak lembut. Sehingga pemberian Allah selalu mental. Mengapa tidak lembut? Jangan-jangan yang masuk hal-hal yang tidak halal, baik secara lahir maupun secara batin. Jadi itu cara kita mengelola hati. Kemarin-kemarin saya banyak bilang tentang hati, tentang pikiran dan ilmu yang berkah. Sekarang Imam Ahmad mengajari kita, hati juga harus berkah. Buktinya apa? Puas dengan pemberian Allah. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini ada hubungannya juga dengan rizki. Nah, biasanya orang tidak terima itu dalam hal rizki. Gajiku kok sedikit ya, orang lain kaya, aku tidak punya apa-apa, dan seterusnya. Itu urusan rizki. Imam Ahmad memberi beberapa tips agar kita bisa menerima apapun ketetapan Allah dalam hal rizki. Kata Imam Ahmad, rizki itu kalau sudah jatah kita, rizki itu telah dibagi, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Setiap orang sudah punya jatah rizki sendiri-sendiri. Tapi Pak, kok ada orang itu yang rasanya kekurangan sementara yang lain kelebihan? Yaitu masing-masing dengan ujiannya sendiri-sendiri. Yang kelebihan, yang merasa lebih mau ndak berbagi, yang merasa kurang mau ndak tetap ridho dan sabar. Kalau jatah sudah pasti. Tinggal kita ridho atau tidak, menerima atau tidak ketetapannya Allah. Rizki tidak akan bertambah atau berkurang. Yang kemudian dituntut oleh Allah sikap kita terhadap rizki. Kata Imam Ahmad selanjutnya, rizki itu disebut bertambah jika pemiliknya memperoleh kemudahan dari Allah untuk menginfakkannya dalam ketaatan. Kalimat bertambah di sini bisa kita artikan barokah. Jadi rizki itu barokah kalau orang yang punya rizki dianugerahi oleh Allah kesadaran untuk berbagi. Menginfakkannya dalam ketaatan, itu barokah. Tadi di depan saya bilang, biasanya orang mendefinisikan rizki barokah itu jumlahnya sedikit tapi rasanya tetap cukup. Ya itu juga termasuk ziyadatul khair. Tapi ada lagi parameter untuk mengukur rizki kita itu benar-benar barokah apa tidak. Yaitu katanya Imam Ahmad, kalau kita punya kesadaran untuk berbagi. Berarti barokah. Yang namanya rizki itu kan jatah kita. Tidak bertambah, tidak berkurang. Lah kok kita mau berbagi dengan orang lain, berarti rizki kita barokah. Tidak sekedar yang sedikit jadi cukup, yang cukup jadi banyak. Tapi berapapun yang kita peroleh, kita punya kesadaran untuk berbagi. Kita tidak berambisi untuk menikmati sendiri,
tapi ingin orang lain juga merasakan serba sedikit apa yang kita nikmati. Oke, jadi itu wasiat dari Imam Ahmad tentang rizki. Jadi kalau rizkinya barokah, insya Allah yang masuk ke dalam diri kita juga hal-hal yang barokah. Kalau sudah yang masuk hal-hal yang barokah, hati kita akan barokah. Hati yang barokah adalah hati yang diridhoi oleh Allah. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan dengan wasiat-wasiat dari Imam Ahmad selanjutnya. Nah, ada lagi nasihat dari Imam Ahmad kepada seseorang yang menurut saya penting untuk kita. Jadi, suatu ketika ada orang datang kepada Imam Ahmad minta diberi nasihat. Imam Ahmad memberi nasihat begini. Jadi Imam Ahmad tidak memberi teori macam-macam. Imam Ahmad hanya mengulang, menegaskan keyakinan orang ini selama ini. Sebenarnya ini juga kepada kita, menyinggung kita selama ini. Karena kadang-kadang kita itu ngerti semua teori tentang kebaikan, hanya saja kita tidak pernah mau dan tidak pernah menyempatkan diri untuk menjalankannya, merenungkannya, dan lain sebagainya. Maka Imam Ahmad isi nasihatnya begini pada orang ini. Jika Allah Azza wa Jalla menanggung rizki, maka mengapa engkau khawatir? Jika ganti dari Allah itu benar, maka mengapa engkau bakhil? Jika surga itu benar adanya, mengapa engkau bersantai? Jika neraka itu benar adanya, mengapa engkau bermaksiat? Jika pertanyaan mungkar dan nakir itu benar adanya, mengapa engkau senang dengan kehidupan dunia? Jika dunia itu fana, mengapa engkau merasa tenang? Jika hisab itu benar, mengapa engkau banyak mengumpulkan harta, bukannya mengumpulkan amal? Dan jika segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, mengapa engkau takut? Nah, ini nasihat sekaligus sindiran kepada kita. Yang disampaikan oleh Imam Ahmad ini kan semuanya sebenarnya kita sudah tahu. Kita sudah mengerti. Hanya saja kita tidak pernah secara serius menghidupkan pengetahuan dan keyakinan itu dalam keseharian kita. Kita ngerti kok kalau rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Tapi coba berapa kali kita khawatir, berapa kali kita takut tentang rezeki. Kalau ditanya orang, rizki itu kan sudah dibagi toh? Jawabannya kita mesti iya. Allah lah yang menetapkan rizki setiap makhluknya. Jangankan manusia, hewan pun, apapun makhluknya Allah, semuanya sudah ada jatah rizkinya. Katanya Imam Ahmad, lah kok engkau khawatir? Kalau sudah yakin Allah yang menanggung rizki, ya seharusnya engkau tenang. Bekerja semaksimal mungkin sesuai bidangnya masing-masing. Apapun hasilnya, apapun rizkinya, diterima. Berarti itu jatahnya. Apapun yang kita lakukan, ya sudah itu jatahnya. Karena rizki sudah ditanggung oleh Allah. Kalau begitu, kalau kita tidak bekerja juga rizki akan datang, Pak. Mungkin
Tapi ketika kita tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, ada yang kita langgar. Sunnatullah dan perintahnya Allah, juga tuntunan Rasulullah untuk bekerja. Bahkan menurut Rasulullah itu, daripada engkau minta-minta, ambil kapak dari rumahmu untuk motong kayu. Itu kan berarti bekerja itu sesuatu yang wajib. Tidak boleh kita diam saja. Jadi seakan dua hal yang berbeda, kerja dengan rizki. Kalau rizki sudah ditanggung Allah. Kalau kerja itu kewajiban kita. Jadi jalankan rizki sebaik mungkin, setelah itu jalankan kerja sebaik mungkin, setelah itu rizki dari Allah akan datang. Yang kedua, jika ganti dari Allah itu benar, maka mengapa engkau bakhil? Ini sindiran juga buat kita. Al-Quran itu secara tegas menyatakan barang siapa berinfak, barang siapa bersedekah, Allah akan memberinya, membalasnya dengan berkali lipat. Dan kita sebenarnya juga percaya logika ini. Tapi mengapa kok kita masih bakhil? Masih eman untuk berbagi, masih pelit, masih perhitungan kalau ingin memberi atau membantu seseorang. Katanya apapun yang kita berikan, kita yakin akan diganti oleh Allah. Tapi kok kelakuan kita sehari-hari tidak menunjukkan itu. Nah, ini disindir oleh Imam Ahmad. Jika ganti dari Allah itu benar, mengapa engkau bakhil? Kemudian pertanyaan selanjutnya dan nasihat selanjutnya dari Imam Ahmad, jika surga itu benar adanya, mengapa engkau bersantai? Kita yakin surga adalah hak, sebagaimana neraka juga hak. Lah kok kita santai? Kok kita tidak semangat beribadah? Kok kita tidak semangat ingin dekat pada Allah? Masih bisa kita bersantai dengan keyakinan bahwa besok ada surga. Jika neraka itu benar adanya, mengapa engkau bermaksiat? Masih bisa kita melakukan maksiat padahal kita yakin neraka itu hak, ada. Berarti pengetahuan kita tentang surga, tentang neraka tidak hidup. Dia berhenti hanya sebagai pengetahuan. Kemudian jika pertanyaan mungkar dan nakir itu benar adanya, mengapa engkau senang dengan kehidupan ini? Ini berarti tentang alam barzah. Yang di situ kita diinterogasi, ditanya tentang kehidupan kita. Harusnya kita tidak lagi jatuh cinta dengan dunia, begitu sadar bahwa dunia ini hanya sementara saja. Nanti segala kelakuan kita di muka bumi akan ditanyakan, akan dihisab, akan dibalas. Jika dunia itu fana, mengapa engkau tenang? Jika hisab itu benar, mengapa engkau banyak mengumpulkan harta saja? Kok tidak memperbanyak amal? Dan jika segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, mengapa engkau takut? Semuanya sudah ada garisnya. Sudah ada ketetapan, ada ketentuannya dari Allah. Baik, jadi ini sebenarnya nasihat-nasihat yang isinya sindiran kepada kita. Kita ini orang beriman, yang percaya kepada apapun yang tadi disebutkan dalam nasihatnya Imam Ahmad. Kita percaya Allah menanggung rizki, kita percaya Allah akan mengganti saat kita berbagi, kita percaya surga, neraka,
alam barzah, mungkar nakir, kefanaan dunia, perhitungan amal, termasuk juga takdir dari Allah. Tapi mengapa hidup kita, keseharian kita tidak mencerminkan semua itu? Hidup kita penuh dengan kecemasan. Hidup kita ada bermacam-macam ketakutan. Hidup kita tidak serius untuk memperbanyak amal demi kehidupan yang lebih hakiki yang akan datang. Ini nasihat keras dari Imam Ahmad kepada kita.